Kedua, jangan ada rasa memiliki. Semua masalah itu diawali dengan merasa memiliki loh Pak. Ini harta saya, ini punya saya, ini milik saya, ini saya. Makin megang, udah makin tidak bagus. Makin pelit, makin tidak mau bayar zakat. Padahal latihan kita bersabar itu adalah latihan tidak merasa memiliki. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Coba kalau kita yakin semua milik Allah, ciptaan Allah, milik Allah, udah lebih ringan. Tubuh jadi tua ya suka pemiliknya lah. Enggak mungkin bapak muda terus, nanti campur dengan TK. Yang mana bapak saya, kata TK tuh. Kan harus beda Pak. Cucu dengan kakek nggak mungkin mirip ya nggak. Yang mana yang cucu, yang mana yang kakek, harus. Dan ini tubuh ini milik Allah. Kita nahan uban satu aja nggak kuat Pak. Walaupun makan sari areng atau jintan hitam apalagi ya, kemiri apa tetap ya. Saya juga beruban ya, nikmati dah, bukan milik kita. Dan belum tentu kita pulang utuh loh Pak ini. Ada yang tangan duluan, ada yang ginjal duluan sebelah ya. Tapi ini rata-rata saya lihat yang berangkat haji tuh gigi udah pada duluan ya. Nggak usah ditutup Pak biasanya ya. Alhamdulillah. Dan bukan punya kita saja yang bukan milik Allah, sama orang lain juga. Jadi yang kaya, yang punya ini, yang punya Lamborghini, yang punya mobil mewah, Ferrari dan sebagainya, demi Allah semua itu milik Allah. Hanya diujikan. Nih si ini sekarang diuji kasih ini, si ini dikasih villa. Dan kasih villa juga belum tentu ke sana. Tahu nggak villa itu rezeki siapa? Pembantu hadirin. Si Mamang yang tidur di sana. Itu perapian tuh Mamang ya, dengan bibi di sana ya. Kalau nggak ada yang punya mah beliau ya berenang ya. Mamang metik bunga kasihin ke bibi ya. Kita bagian cicilan dan stres takut ketahuan KPK katanya gitu. Ada semuanya Allah yang memiliki. Mulai lepas rasa kepemilikan itu. Caranya gimana? Caranya ilmu ini nih, ilmu raja. Seguru saya ilmu jangan ganggu yang udah dengar ceramah ini ya. Weh ini saya sudah tahu. Itu negative thinking ya. Udah tahu cicing ya diam. Berarti kenapa mengulangi ini? Agar saya lebih kuat ingatannya. Gitu jangan. Bosan matiin ya. Tuh yang negatif thinking, kami nggak ada yang mikir begitu, cuman aja. Tuh dia lagi negatif thinking, kami. Nah begitulah manusia ini negatif terus. Raja ngasih kuda. Kaget Pak, ini kuda bagus sekali. Kuda Arab bagus badannya, blaster dengan kuda Darut Tauhid ya. Saya mau nyebut yang lain bisa salah, lagi perang nih Pak. Bagus sehingga dia terpesona ke kuda. Pikirannya, hatinya kuda terus. Ya ini kuda bagus. Dia pamerkan kemana-mana. Tiap hari mikirin kuda. Tiap hari hatinya tuh merasakan cintaan kepada kuda, ngobrol juga kuda, ketemu dengan teman-teman yang senang kuda saja. Air raja yang ngasihnya nggak dipedulikan, nggak ada ucapan terima kasih, padahal raja yang ngasih. Dah kelihatan ya, walaupun dia pintar, dia nggak punya adab. Yang kedua. Kata raja nih saya kasih kuda yang bagus.
waduh raja ini bagus benar. Raja makasih, nuhun, thank you. Senang kuda. Itu bagus. Yang kedua ya, kerajanya berterima kasih, ke kudanya senang. Tapi sesudah itu lebih ingat kuda daripada ingat raja ya. Tapi ada yang ketiga. Nih saya kasih kuda bagus. Raja, kenapa saya dikasih kuda sebagus ini? Ini kuda saya. Kamu pakai kuda ini, kamu mudah bisa datang dengan saya. Kapanpun mau ketemu saya udah dikenal ini kuda saya. Kalau saya berburu kamu bisa ikut. Oh jadi raja ngasih kuda ini supaya saya bisa dekat dengan Paduka? Iya, meledaklah kegembiraannya tuh. Senang luar biasa. Bukan senang kebagusnya kuda, bukan senang kegagahnya kuda, tapi dengan adanya kuda ini dia bisa jadi dekat dengan sang raja. Cik jawab, mana kira-kira, maaf ya pertanyaannya agak kata-katanya kurang pas, mana di antara tiga ini yang kira-kira paling kurang adab, kurang akal, dan kurang ajar? Hadirin, yang mana? Satu, ya. Sepakat? Sibuk aja dengan kuda, enggak ingat itu punya siapa, dari siapa. Pada mikir, jangan-jangan saya begitu. Ya memang harapannya mikir itu. Aduh. Kebanyakan orang begitu Pak, enggak ingat ke Allah. Harta ini milik Allah, jabatan itu milik Allah, semua Allah yang menentukan. Sebagian besar ini nih, yang nomor satu ini. Itu benar-benar tidak bagus. Yang kedua, aduh, lega Bapak ya. Yang kedua kan, yang kedua ini tergantung tingkat keimanan. Kalau imannya bagus, ada banyak berterima kasihnya ke Allah. Kalau kurang bagus, lebih banyak sibuk dengan kudanya. Kadang ayun-ayunan begitu. Tapi yang asli ahli syukur, yang imannya benar dan kokoh adalah yang ketiga. Lihat apa-apa tuh udah lihat milik Allah aja. Dapat gaji, ya Allah, alhamdulillah. Engkau yang memberi rezeki ini. Ini ongkos saya pendekat kepadamu, gitu. Kerenceng karena gajinya kan 2 miliar. Nggak apa-apa hadirin, namanya ngelamun atau jangan suka pelit. Saya mau ngomong barusan 2 juta asal lebar bisa diijabah ya. Jelebet potong zakatnya. Ini bukan hak saya. Allah ngasih misalkan 100 juta gaji, udah pasti di sana ada hak orang lain. Bukan segitu. Kalau di Australia mah digaji misalkan 100 juta, udah pasti dipotong tuh. Berapa? 40% tuh. Jadi dapatnya 60. Jengkel enggak jengkel, tetap segitu. Mendingan jangan jengkel ya enggak. Anggap aja memang rezekinya cuma segitu. Nah begitulah ketika kita dikasih uang 100 juta oleh Allah, rezeki kita itu 90. Bagaimana sih hitung-hitungannya? 100 dikurangi 2,5% berapa Pak? Saya udah lama nggak ngitung yang kecil-kecil, maaf berapa Pak? Aduh. 97,5. 97,5. Hai, segitu banyaknya ya enggak? Tapi ada dasar pelit, koret, kedekut, buntut kasir, kurang iman, enggak dibayar tuh Pak. Diambil aja itu hak orang lain. Pada cuma 2,5%, bukan 25% loh Pak. 2,5%. Itu bukan punya kita, itu cobaannya dari Allah. Nih kamu saya kasih 100, dititipin tuh yang 2,5 kasihkan. Kalau kamu ngasihkan, kamu dapat pahala. Udah bukan punya kita, tapi kalau kita tunaikan berpahala.
Jadi ketika dapat uang langsung